saja kick off. Babak kedua kembali dimulai. Jelas tentunya masih menunggu siapakah tim Diki Sherani yang berkesempatan untuk melenggang menuju fase perempat final. Mangga tentunya untuk para penonton uluran Anda, tentunya pasti kami nantikan. Terima kasih matur kesuwun. Tentunya berapapun besarnya Anda untuk memberikan semuanya matur kesuwun. Terima kasih tentunya. Dan satu tekanan kembali coba langsung dibangun oleh kesebelasan Batik Anur. Jelas tentunya gelaran kali baru Cup ke-18 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas, Hasna Utama Bandung, Raja Seafood, Indramayu, Batik Hilma, TP Dawan, Batik Ayunda, Apotek Kali Baru Sehat Perkasa, Gemilang Aluminium, Tupare Futsal, UUD Beef daging lokal dan impor, Hilang Warna, Kiswah Haji dan Umroh Setu, Patrik Ande Netsa, Batik Wilby, Izun Sport Apparel, 4S Apparel, EN Mebel, Fayakun Printing, Monot, Racing Sedulur Selawase, Batik Asha, Pemdes Kali Baru, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Patembata, Pemdes Kesik, Pemdes Bumeran, Kecamatan Tengah Tani, Pemuda Melayu, Karang Taruna Kali Baru, Muro ST 2000, Fajar Audio juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Infotarkam Cirebon, Seci Ayu, Majakuning juga tentunya masih diliput melalui via YouTube Tifosi Happiness. Di tengah-tengah kita tentunya berlangsung babak kedua, babak yang cukup menentukan siapakah tim di sore ini yang akan berkesempatan melenggang menuju fase perempat final. Masih kita nantikan bersama. Dia jelas di babak pertama pertandingan begitu alat tanpa gol hingga menjadi tentunya babak di kedua ini babak yang cukup penentuan. Jelas menjadi kesempatan siapakah yang kembali akan melenggang. Ian masih nampak bersiap-siap di sana. Ian mana ke arah bola yang coba disodorkan Ian, sementara dari kedua tim masih sama-sama memputar format yang ada, baik dari tim Persitas maupun kesebelasan Batik Anur. Sementara masih kembali terjadi duel manja. Satu tarikan yang dilakukan Teddy terhadap Darnus, luar biasa. Dua pemain yang kembali masih terjadi duel-duel manja ataupun permainan yang kembali coba dikembangkan cepat. Ada Husni terlalu deras nampaknya satu ayunan tungkai dari sosok Robert mencari kebenaran. Iya, nampaknya Batik Anur yang kembali coba melepaskan diri. Di awal babak kedua nampak ada satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Persitas Tegal Sari. Jelas tentunya di babak kedua tekanan yang tentu akan cukup bergelombang dari kedua tim. Ian yang kembali tampil begitu enak sekali. Ian dorong jauh melebar tertuju di sektor kanan. Jelas kecepatan dari sosok Bayu. Bayu. Tekanan ucapan selamat datang dari Bayu. Wow, Bayu. Sementara pergantian pemain dari kesebelasan Persitas Beken, pemain bernama Beken yang nampak sudah terkuras habis stamina bermain begitu enak sepanjang pertandingan. Di babak pertama Beken yang nampaknya harus berganti peran dengan sosok Alio. Kembali tentunya masih di gelaran yang menuju menentukan siapakah tim yang akan berhak tentunya menuju fase perempat final. Jelas satu tekanan kembali Robert dorong jauh ke sektor tengah. Satu tekanan melalui nomor ada Eka. Bergeser namanya Eka. Kemana ke arah bola yang kembali ada Ade Domble sedikit terlambat nampaknya Ade Domble untuk sedikit bergerak menuju sektor pertahanan. Sementara satu hempasan juga nampak tercecer begitu jauh, memaksa kembali satu Kabupaten Kota yang akan kembali tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Porsel dari Lunga Benda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon versus kesebelasan Amarido CS dari Kesambi, Kota Cirebon. Yuk kembali di hadapan kita. Ada satu dorongan, satu pol yang dilakukan sosok Husnika di sektor sebelah kiri, memaksa kembali satu tenang bebas bagi kesebelasan Batik Anur. Jelas tentunya di awal babak kedua yang sama-sama masih menjajaki ataupun bermain dengan tempo sedang-sedang saja. Ada Ala Dibas sedikit bergeser, Wantak Mark juga nampaknya berhasil kembali dijauhkan. Ada Darnus, sementara Aceh dorong jauh ke sektor belakang masih dengan permainan yang sama-sama bertahan dan sama-sama di serangan yang banyak dibangun dari sisi kiri dan juga sisi kanan.
Sesekali umpan sektor tengah second line dan juga nampaknya kecepatan yang kembali coba diperagakan pemain bertahan dari kesebelasan Batik Anurwan Patemar dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Nana. Wow, luar biasa tentunya sosok penjaga gawang Nana dan juga tentunya di sore hari ini masih kita tunggu aksi-aksi menawan dari duo penjaga gawang yang tampil begitu brilian sepanjang babak pertama. Dorong jauh ke sektor belakang menuju kembali sosok Dayat. Enak sekali Dayat, sedikit bergeser Tata Martin. Tertuju Ali, pemain yang baru masuk menggantikan peranan dari sosok Beken. Nampaknya kembali ada cek WA yang kembali salah kirim ataupun ada satu kesempatan yang gagal dibangun oleh kesebelasan Universitas Tegal Sari dari sisi kanan sekarang juga berhasil kembali dijauhkan. Darnus, mari kita nantikan, masih kita nantikan Darnus, dan lagi-lagi ada dua pemain yang coba menghentikan pergerakan Darnus, sementara datang sisi second line melalui Robetka di sana. Makin Tuhan juga nampaknya masih tersendat umpan-umpan pendek tinggi taka yang sama-sama gagal dibangun oleh kedua tim di sini. Wow, benar-benar mengatakan dengan skill-skill yang cukup, dan kembali ada satu kesalahan di sektor tengah, masih sama-sama menemukan kemudian tadi juga nampaknya hal yang sama yang terjadi di tengah-tengah lapangan. Ada inang enak sekali inang bergerak, sementara ada sosok Bayu melempar pada kepala Ozora Bayu keren nampaknya Nana di sore ini kembali tampil begitu konsisten, sementara Drone yang sudah meninggalkan lapangan pusaka semakin jauh nampaknya Drone dengan pengawasan yang begitu ketat. Pertandingan di sore hari ini diliput oleh sekitar 32 Drone. Yobes kembali dan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Universitas Tegal Sari di sektor sebelah kiri. Begitu enak nampaknya pergerakan ataupun upaya yang kembali coba dibangun. Bola tiki-taka yang semakin mendekati area pertahanan dari kesebelasan Batik Anur di sektor kanan. Wow, begitu rapi sekali nampaknya pertahanan dari kesebelasan Batik Anur yang kembali begitu tenang, mampu merespon tentunya tekanan ataupun upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Persitas. Dorong jauh ada Minto, luar biasa Minto di sore hari ini, benar-benar talenta lokal yang begitu memukau. Sementara satu persiapan dari Persitas Desa Tegal Welar Seno, satu persiapan kembali nampaknya di sektor tengah pemain dengan naluri menyerang Seno, pemain yang didatangkan dari BK Porda Kota Madia Cirebon. Nampaknya coba dipersiapkan dan semua pemain yang bakal menggantikan ataupun digantikan sosok Seno. Masih kita tunggu, ada satu sentuhan kembali nampaknya berhasil dihentikan. Wow, luar biasa sekali nampaknya rapat pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Persitas Tegal Sari. Satu umpan panjang juga lebih dekat dengan kawalan penjaga gawang Nana. Luar biasa Nana, tidak sia-sia tentunya head coach dari kesebelasan Persitas mendatangkan gol sekali Nana. Tekanan kembali coba dibangun melalui pemain bernama 28, sementara satu umpan menyilang Garnus juga nampaknya masih kembali sedikit tersendat. Pergantian pemain dari kesebelasan Ade Domble nomor punggung 14 keluar digantikan Seno nomor punggung 6. Satu pergantian di sektor depan nampaknya dari kesebelasan Persitas Tegal Sari, di mana Domble dia nampaknya harus berganti peran dengan sosok Seno. Akankah dengan masuknya Seno di sektor depan mampu merubah ritme permainan dari kesebelasan Persitas? Satu tekanan ada Eka sendirian Eka dan akhirnya berhasil merubah papan skor dengan satu tendangan kickball ataupun satu kesempatan ala-ala gol dari Ratatong ke gawang dari Oxford di gelaran Piala Presiden. Dengan karya satu Mancakir akhirnya mampu merubah papan skor menjadi
dihadapi oleh satu Iqbal yang begitu memukau dari sosok Eka yang tadi berhasil menembus pertahanan dari kesebelasan Batik Anur. Sementara ada satu respon cepat yang dilakukan oleh kesebelasan Batik Anur, dan jelas masih kita tunggu siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok Fajri di babak kedua. Jelas menjadi satu kesempatan kembali, satu upaya melalui sektor kanan, enak sekali bergerak masih Batik Anur. Batik Anur ada Iqbal Uzora, enak sekali Iqbal. Namanya dua pemain yang kembali coba memberikan pergerakan. Aceh, tersendat namanya satu gol yang dilakukan Aceh, dan pergantian pemain dari keseluruhan gelaran Piala Presiden dengan satu jempol ini ceper akhirnya mampu merubah tabel skor menjadi 1-0. Kita nantikan bersama respon dari kesebelasan Batik Anur. Respon dari rapat sekali nampaknya pertahanan yang terjalin begitu rapi, kontrolnya begitu sempurna dari Suka Jilet. Masih kita tunggu tentunya kecepatan respon yang dibangun kesebelasan, dan satu umpan diagonal juga berhasil dihentikan. Sementara di sektor kanan satu ketenangan coba kembali dibangun oleh kesebelasan melalui nomor punggung 19 begitu cepat. Ada Afon dan Darnas. Namanya satu kontrol yang agak sedikit melebar, ataupun satu kontrol yang terlepas begitu jauh dari sosok Darnus. Sementara ada Aceh yang masih bergerak begitu enak di sektor sebelah kiri. Aceh luar biasa. Aceh angkat jauh ke sektor kanan, tekanan yang kembali begitu cepat. One touch marking ada Iqbal Ozora, kenal nampaknya Iqbal. Sementara datang kembali Inong Kadisar, masih ada sinyal yang kembali diberikan oleh asisten wasit kedua. Nampaknya kembali sosok Iqbal Ozora yang sudah berdiri pada posisi offside. Wow, luar biasa responnya begitu cepat, walaupun kembali masih menemukan kebuntuan di sektor depan, dan jelas di sana satu marking ketat dan juga tentunya masih begitu disiplin para pemain bertahan dari kesebelasan Persita Tegal Sari. Ada Darnos, terjadi kembali perebutan bola di sektor pertahanan. Satu kecepatan dari Aldibas tertuju. Ada Iqbal Ozora. Iqbal Ozora, dia nampaknya kembali tersendat. Di sana ada Seno. Luar biasa pergerakan dari sosok Iqbal Ozora. Seno yang juga nampaknya tampil agak sedikit bergeser ke belakang. Wow, enak sekali pergerakan. Apon oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Yang jelas Mangzoma kecebur nenggot. Oh my god, satu peluang emas kembali gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Yang jelas one touch one gol. Nampaknya kembali gagal Darmus. Oh Tuhan, nampaknya Darmus yang tadi sudah berdiri pada posisi onside, namun kesempatan yang datang begitu luar biasa. Satu assist yang diberikan oleh Afon namanya tidak mampu dikonversikan ataupun kembali menambah pundi-pundi gol. Sementara Minto yang coba datang kembali dan satu umpan menyilang. Minto lebih dekat dengan sosok Aldibas. Luar biasa tekanan yang kembali begitu cepat datang dari sektor sebelah kanan. Second line yang coba dibangun kembali. Derek pas bangun melalui sosok Husni, angkat melebar Husni. Minto, Minto masih sedikit bergerak tertuju di sana, dan kembali satu hempasan dari Ateti yang bergerak begitu enak sekali, berhasil kembali memberikan tekanan pada sosok yang tentu bekerja begitu enak sekali. Pergerakan dari pemain yang datang begitu luar biasa Darnusa. Sementara Bahi juga nampaknya masih mendapatkan marking yang begitu ketat, marking yang begitu nampaknya masih cukup berdisiplin para pemain bertahan dari kesebelasan Persita Tegal Sari. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan derby kabupaten kota yang kembali akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan Porsel dari Lungom Benda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sudah menghadapi ketemuan dari tim Amarildo CS Kota Madia Cirebon. Besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan salah satu laga gengsi yang kembali akan tersaji di hadapan kita, di mana kesebelasan Porsel Lungom Benda Kabupaten Cirebon versus kesebelasan Amarildo CS dari Kesambi Kota Cirebon.
Sementara di sore hari ini masih menunggu siapakah tim yang kembali berhak untuk melenggang menuju fase perempat final. Sementara kembali ada satu persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Batik Anur. Jelaskan ada sosok Pandu, pergantian pemain dari kesebelasan Batik Anur. Odona nomor punggung 17 keluar, digantikan sosok striker bengal yang dimiliki oleh kesebelasan Batik Anur, Pandu. Pandu ya nampaknya kami coba mau masuki lapangan dari bangku cadangan. Akankah dengan masuknya sosok striker bengal yang dimiliki Batik Anur mampu untuk menyamakan kedudukan? Masih kita nantikan bersama. Dan jelas ada derek, ada back to back dari pergerakan Pandu, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Dona. Akankah Pandu berhasil tentunya merepotkan pertahanan dari kesebelasan Universitas Tegal hingga memasuki pertengahan babak kedua? Kedudukan masih 1-0 menjadi keunggulan sementara kesebelasan Persitas. Ada Darnus. Wow, enak sekali satu umpan hilang ataupun satu umpan cuek yang disodorkan oleh Darnus. Sementara kembali ada satu tekanan, satu sentuhan kembali dari sisi second line. Teddy melebar pada inang. Nampaknya bola yang kembali lebih dekat dengan pemain bertahan kesebelasan Persitas Tegal Sari. Begitu enak sekali bergerak. Yang jelas, nampaknya sektor kanan dua quick play yang kembali coba langsung dimainkan. Ada Iqbal Ozora. Iqbal Pandu teman yang tadi berhasil menusuk ke jantung dari pertahanan kesebelasan Universitas. Cukup beruntung nampaknya Pandu yang belum padat cun ataupun masih belum cukup panas bermain dari bangku cadangan. Sementara ada ketenangan dari Darnus di sektor kanan. Darnus bergeser ke belakang dari angkat Darnus dan sebenarnya kali ini nampaknya satu umpan bola cungkil yang dilakukan Darnus juga lebih dekat dengan penjaga gawang Ian Huantat, jauh menuju nampaknya pertahanan dari kesebelasan Porsel. Batik Anur melalui Inong jauh melebar nomor punggung 3, bergerak begitu cepat, kembali coba melebar menjadi angkat dan masih ketenangan dari sosok Iqbal Ozora. Iqbal. Nampaknya gagal kembali Iqbal Ozora untuk melepaskan diri dari cegahan ataupun marking yang begitu rapi kesebelasan Persitas. Kembali melalui kaki Robert, dorong ke samping Robert, Sinukah yang kembali agak sedikit bergeser. Sementara tekanan kembali ada Apon. Tuhan, nampaknya satu shot cukup berani. Nampaknya Apon melakukan satu sedangan dari luar area kotak penalti dengan kecepatan di atas 125 km per jam ataupun jarak tempuh Cirebon Tegal cuma 15 menit melalui via tol Cipali. Luar biasa hempasan dari sosok Afo yang kembali berhasil menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Batik Anur. Sementara Teddy yang bergerak begitu cepat, masih Teddy sedikit bergeser. Dua pemain yang kembali harus menghentikan pergerakan dari Teddy. Robert bergerak ke samping melebar pada Apon. Enak sekali Apon sendirian di sana tanpa kawalan dari pemain Batik Anur. Aldi menekan, namun bola justru lebih dekat dengan Seno. Masih Seno, angkat Seno, Robert dan nampaknya ada satu umpan diagonal, Huantat marking dan luar biasa pergantian pemain dari kesebelasan Batik Anur. Pandu nomor punggung 14 keluar, digantikan Fatan. Tuhan, Pandu yang baru saja masuk nampaknya masih dalam kondisi belum fit, masih belum prima. Nampaknya Pandu yang masih berketut dengan cedera engkel, namun coba dipaksa harus berganti peran kembali dengan sosok Fatan. Hanya bermain sekitar 2 menit 36 detik. Nampaknya Pandu yang harus kembali ditarik. Satu penyelamatan berkelas dan satu set krusial ala sosok Martin Paes dengan satu set yang sangat luar biasa. Masih kita nantikan kemudian satu tekanan yang kembali datang.
Darmus dan juga tentunya satu set krusial yang dilakukan Ian. Begitu sensasionalnya satu tekanan, sementara datang kembali satu umpan Sigmo juga berhasil menusuk jantung, namun masih berada tipis di atas Mister gawang dari kesebelasan Batik Anur. Batik Anur yang nampaknya di zona ini masih mencoba mencari penyeimbang di babak kedua, masih cukup sulit nampaknya dengan marking ketat yang dibangun oleh kesebelasan dari tim Persita Tegal Sari. Namun nampak di sana juga ketenangan dari anak-anak Batik Anur yang masih kembali menemukan kebuntuan, sementara Seno yang bergerak begitu cepat menusuk kembali ke arah jantung dari kesebelasan Batik Anur. Bergerak Seno jauh melebar pada Robert Apon, masih sendirian Apon kembali bergeser, satu umpan menyelenggan. Oh jelas di sana ada Darmus yang sudah berdiri satu langkah kembali di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Batik Anur, memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan Batik Anur. Lagi-lagi tekanan yang gagal dibangun oleh kesebelasan Persita Tegal Sari, sementara di sana satu umpan diagonal juga berhasil dijauhkan dari area fokus penalti. Ada Ali sedikit terburu-buru nampaknya Ali, sementara satu tekanan kembali jauh melebar. Ada Iqbal Unsura Iqbal kemudian satu tekanan, wow, masih berhasil dan tendangan kemampuan coba dilakukan dari luar area kotak penalti. Cukup tentunya tidak cukup sabar Aldi Bas untuk masih cukup tenang, masih cukup sigap atas tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Batik Anur. Batik Anur yang masih mencoba dengan berbagai cara untuk mengoyak jalan dari Nana, namun hingga saat ini Nana tampil begitu konsisten, tampil begitu enak. Satu umpan kembali coba dibangun melalui stok Eka, bergerak di sektor kiri ada Seno, masih sendirian Eka. Enak sekali Eka. Afon sedikit. Jelas ada satu foul kali proses di depan pengadil lapangan. Nampaknya ada sosok Aceh. Satu tekanan kembali coba dibangun melalui satu servis tendangan bebas dari sisi sebelah kiri kesebelasan Persita Tegal Sari. Kita menantikan Persita kembali coba menekan pertahanan dari Batik Anur dari sektor sebelah kiri. One touch, nampaknya quick play justru langsung kembali dibangun dari satu tekanan. One touch, angkat, masih membantu rapatnya pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Batik Anur. Luar biasa, hanya ada 3 pemain dari tim Persita yang coba menekan ke arah jantung pertahanan dari kesebelasan Batik Anur. Senoka di sana, nampaknya satu umpan jauh ke sektor belakang. Ada Husni masih lebih dekat kembali dengan jangkauan penjaga gawang Ian. Ada Aceh, masih sendirian Aceh, derek umpan jauh melebar pada pemain anyar. Dia masuk di babak kedua. Sosok Fajri masih sendirian, Fajri sedikit bergeser. Ada Teddy Aceh pada siapa satu umpan kembali berhasil dijauhkan dari area fokus penalti. Tendangan yang kembali coba dibangun dan juga nampaknya di sana ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit salah seorang pemain dari tim Batik Anur yang sudah berdiri pada posisi offside, memaksa kembali yang akan kembali tersaji di hadapan kita kesebelasan Porsel dari Lumumba Kabupaten Cirebon versus kesebelasan Amarido CS dari Kesambi Kota Cirebon. Besok sore kembali menjadi salah satu laga di laga yang akan cukup krusial guna menentukan satu tiket menuju fase perempat final kesebelasan Porsel Lumumba versus kesebelasan Amarido CS dari Kesambi Kota Cirebon. Sementara di pertandingan sore ini masih menantikan tentunya 1-0 keunggulan sementara bagi kesebelasan Persita melalui satu gol asik dari sosok Eka. Sementara di sana ada satu cangkep yang kembali coba dilakukan Teddy. Satu Eka, enak sekali Eka. Satu umpan Eka Teddy dan satu dorongan dari Eka Teddy memaksa kembali tentunya satu umpan yang gagal dibangun kesebelasan Persita. Ada Ian derek jauh ke sektor kanan tertuju pada sosok Aldibas. Enak sekali bergerak Aldibas, coba menusuk Aldibas tertuju pada siapa di sana. Aldibas masih sendirian. Aldibas satu umpan penyelam dari Aldibas lagi-lagi berhasil nampaknya dijauhkan dari area fokus penalti. Sementara satu umpan diagonal ada
sedikit terlambat nampaknya Seno. Sementara satu ketenangan juga coba dikontrol oleh anak-anak dari Batik Anur Seno. Robert dorong kembali Apon, mantap marking Apon, dan Apon nampaknya kembali berhasil dijauhkan dari area box penalti. Kali ini masih kita nantikan kembali akan dengan satu servis. Tendangan penjuru dari sektor kanan kesebelasan Persitas mampu untuk menggandakan keunggulan. Ada sekitar 4 pemain yang coba menusuk ke kotak penalti dari kesebelasan Batika Anu dan satu tembakan. Wow, Aldi Bas tenang sekali nampaknya Aldi Bas. Sementara ada satu sentuhan dari Inong. Nampaknya ada satu foul nomor punggung 17. Di sana ada Husni. Ya, tentunya kembali ada satu kesempatan bagi kesebelasan Persitas Tegal Sari melalui satu servis tendangan bebas tadi. Ada satu gol yang dilakukan Inong terhadap Usni. Tendangan bebas nampaknya Apon, nampak bersiap-siap di sana. Apon angkat dan wah, berhasil nampaknya dihentikan. Satu set krusial yang dilakukan oleh Ian, sementara satu umpan memanjang dari sosok Aldi Bas tertuju Iqbal Uzora. Satu tekanan Darnus juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area box penalti. Sementara di sisi sebelah kiri tekanan belum terhenti dari kesebelasan Persitas Tegal Sari. One touch marking kembali menusuk area jantung dan masih kita nantikan Darnus dan ada Seno. Seno nampaknya kembali, oh Tuhan, nampaknya peluangnya kembali tersia-siakan. Satu momentum yang hilang dari kesebelasan Persitas Tegal Sari. Lagi-lagi tekanan datang dari sisi sebelah kiri untuk cepat menusuk dan masih kita nantikan one touch marking dan wow, Ian tenang sekali Ian. Sementara ada tambahan waktu 2 menit, tambahan waktu di babak kedua hanya ada 2 menit. Tambahan waktu di babak kedua waktu yang akan terasa begitu singkat baik kesebelasan Batik Anur, namun terasa 3 hari 3 malam baik kesebelasan Persitas Tegal Sari. Lemparan ke dalam baik kesebelasan Batik Anur akan ke Batik Anur di penghujung babak kedua mampu menyamakan kedudukan. Masih kita nantikan bersama. Ada satu derek kembali di sana, ketenangan dan kembali nampaknya tercecer. Upaya kembali juga nampaknya masih tersendat. Begitu cepat nampaknya upaya yang coba dilakukan Husni. Enak sekali pergerakan Husni yang coba melakukan deliberasi, melakukan satu tekanan, lemparan ke dalam Minto. Husni dorong jauh ke belakang, sementara kembali satu umpan mencari keberadaan dari Apon. Lagi-lagi tersendat di sana Apon. Datang upaya melalui Inong di sektor kanan. Inong cepat sekali nampaknya pergerakan dari Inong. Lemparan ke dalam, ada Iqbal Uzora. Dua tiga pemain yang kembali coba menghentikan pergerakan dari sosok Iqbal Uzora di sektor sebelah kanan. Kembali tekanan, coba dibangun. Di belakang pemain bertahan yang jelas, oh Tuhan, nampaknya kembali satu kesempatan yang gagal dibangun oleh kesebelasan sementara jelas ada satu tendangan bebas kembali baik kesebelasan Persitas Tegal Sari. 2 menit tambahan waktu di babak kedua akan tak mengunci kemenangan dari kesebelasan Persitas. Tentunya masih ada waktu dan kesempatan Batik Anur untuk menyamakan kedudukan. Sementara untuk besok sore yuk, jangan sampai Anda lewatkan derby kabupaten kota yang akan kembali tersaji di hadapan kita kesebelasan Porsel Lungebenda Kabupaten Cirebon versus kesebelasan Amarildo CS dari Kesambi Kota Cirebon. Sementara kembali ada satu kesempatan dari sosok Iqbal Uzora.
berhasil kembali nampaknya dijauhkan dari area box penalti. Ada Teddy yang nampaknya masih cukup kesulitan dengan marking ketat. Dua pemain yang kembali berhasil menghentikan pergerakan Teddy. Datang kembali di sana ada Aceh bergeser ke belakang. Cilet, satu umpan diagonal dari Cilet menuju sektor. Ada Aldi sendirian. Aldi masih kita nantikan Aldi dan oh Tuhan, nampaknya masih terjadi ke mulut di depan gawang dari Persita. Cukup berburu bola yang kemudian jauh dari area box penalti. Masih ada satu tekanan. Aceh dan akhirnya bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kita babak kedua dengan skor 1-0 mengunci kemenangan keseluruhan Persitas dari Tegal Sari. Terima kasih, matur kesuwun, selamat jalan untuk kesebelasan Batik Anur dan juga pengucapan selamat dan sukses untuk kesebelasan Persitas Tegal Sari berhak untuk melenggang menuju fase perempat final. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di